Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jadi, Selamat siang, Pak Agung. Apa kabarnya? selamat siang. Alhamdulillah ini kabarnya ya siang. Oke, mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, Pak. Nggih. Amin. Yeah. Ah, gini, Pak Agung. Terima kasih atas kemarin konteks Pak Agung katanya mau menemui saya. Kelihatannya kok ada Ya, sesuatu yang ingin disampaikan ini. Kira-kira yeah. apa yang ingin Pak Agung sampaikan ini pada pertemuan kita kali ini, Pak? Eh, saya kan lama mengenal Pak Sugadi, ya. Dan memang ada keinginan dari saya untuk menyampaikan unek-unek terkait dengan pemikiran saya selama di sekolah saya, Pak. Jadi Mm-mm. ada sesuatu yang cukup mengganggu karena saya ini kan sebagai guru penggerak ya Pak. Guru penggerak salah satu tugasnya itu kan menggerakkan rekan-rekan sejawat di komunitas belajar saya itu untuk uh, berpihak kepada murid. Cuma ini permasalahannya itu hasilnya nggak signifikan Pak, karena guru itu yang ngajarnya konvensional, bahkan juga menurut saya itu mengabaikan kebutuhan belajar murid. Jadi hanya ceramah, ya rata-rata bahkan diberi tugas, ya kan? Beberapa sudah kosong, wah ini sudah repot sekali. Mm-mm. Gitu. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Terus kemudian kalau ada persoalan seperti itu, kemudian yang Pak Agung inginkan dari pertemuan dengan saya ini apa, Pak? Kira-kira? Ya, terus terang ya Pak Sudi ya. Jadi keinginan saya bertemu dengan harapan saya itu semoga dari dialog kita ini nanti dihasilkan solusi Pak Mm-mm. tentang permasalahan saya yang saya rasa kok susah sekali untuk eh, dicapai ya Pak ya, seperti Oh, itu. iya. Karena menggerakkan rekan-rekan guru ini susah sekali Pak. Nah, harapan Berarti, saya itu nanti hasil dari ini ada solusi ya Pak. oke, ada solusi, Pak. Kira-kira, Pak, nanti kalau misalnya kita kan berbicara ini, kemudian nanti menemukan sebuah solusi, kira-kira ukuran keberhasilan dari solusi yang kita dapatkan itu nanti apa, Pak, kira-kira? Ukuran keberhasilan dari solusi kalau saya dapatkan ya Pak ya. Ya. Nah, ini adalah beberapa minimal 50% lah rekan guru itu mulai memahami, menyadari pentingnya penerapan pembelajaran yang berpihak kepada murid Pak. Jadi murid menjadi semangat, murid menjadi bergairah dalam belajar, menunggu gurunya masuk ke kelas seperti itu. Sehingga kalau 50% ini aja sudah tercapai, itu nanti harapan saya bisa mempengaruhi atau menginspirasi guru-guru lainnya untuk melakukan hal yang sama. Oke, oke. Ukurannya Jadi sekarang itu 50%. saya anggap kalau tak buat rata-rata itu 15% aja nggak nyampe nih Pak. Sekarang ini, Pak, ya. Iya. Jadi ukuran keberhasilan 50% dari jumlah guru yang ada. Intinya seperti itu. Jadi kalau ada guru yang sudah menunjukkan perubahan seperti itu, minimal 50% itu bagi saya sudah keberhasilan karena nanti bisa menginspirasi guru-guru lainnya yang belum berubah itu. Oke, oke, oke. Kemudian, Pak, kira-kira kesempatan atau peluang yang Pak Agung miliki sekarang ini gimana, Pak, kira-kira kemungkinannya? Ya itu, peluangnya bagi saya ini memang ya eh, belum begitu besar Pak, karena apa yang sudah saya lakukan, kayak pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran yang kreatif, inovatif, itu kurang begitu menginspirasi rekan-rekan guru Pak. Ini yang saya juga bingung mencari solusinya untuk target 50% itu. Jadi Oke, oke. peluangnya ini bagi saya ini ya terus terang masih agak kecil itu ya. Kecil ya. Peluangannya kecil, Pak. Sekecil apa sih, Pak, kalau misalnya saya membuat sebuah rentang, Pak, misalnya kan dari 1 sampai 10 yang Pak Agung sampaikan kecil tuh sekecil sekecil apa sih dari angka 1 sampai 10 Iya. itu, Pak? Oke. Jadi di sekolah saya itu kan ada sekitar 80-an guru Pak. Ya.
kemudian upaya untuk penerapan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu pun meskipun sudah dilakukan oleh saya dan rekan guru penggerak lain. Jadi di sekolah saya itu ada 5 guru penggerak untuk berikan inspirasi bagi guru yang belum mau berubah ini. Tapi hanya 10 guru ini kan terlalu kecil memberikan warna, Pak. Nah, itu yang kurang bisa berinspirasi. Berarti terus Pak, selain 10 guru itu mungkin kalau menurut Pak Agung, apakah ada sih kekuatan lain untuk mencapai tujuan itu Pak, selain dari 10 teman guru penggerak itu? Yang kira-kira bisa jadi peluang saya untuk Iya, yang sebagai membantu kekuatan Pak itu. Agung, yang membantu Pak Agung menjadi sebuah kekuatan untuk mencapai tujuan tadi. Sebenarnya ada Pak peluang itu Pak. Karena saya itu kan di sini itu kan ya eh, sebagai ketua, kemudian saya pun juga mantan koordinator kegiatan P5 dengan mereka dulu yang ikut ngurusi P5 lah, ini juga harapan saya seperti itu peluang yang saya anggap itu bisa saya maksimalkan sebenarnya. Oke, oke. Kalau boleh saya sampaikan kembali dari apa yang disampaikan Pak Agung, itu kan Pak Agung merupakan ketua program ya, kemudian ketua program apa Pak tadi Pak? Program sekolah berbudaya riset dan Sekolah vokasi Pak. berbudaya residen vokasi. Kemudian yang kedua, Pak Agung sebagai koordinator kegiatan P5 Pak ya. Jadi menurut Pak Agung itu kan merupakan sebuah kekuatan yang bisa diberdayakan ya. Tapi di samping kekuatan itu kan mungkin Pak Agung untuk sekarang ini mempunyai semacam hambatan atau gangguan yang masih yang masih tadi loh menghambat Pak Agung untuk mencapai tujuan. Dari kekuatan kekuatan tadi itu yang masih merupakan rintangan apa lagi kira-kira Iya, dalam mencapai tujuan itu. betul Pak. Jadi Mm-mm. sebenarnya kan memang tujuan belajar berpihak pada murid itu kan dalam rangka anak itu senang, nyaman, selamat dan bahagia kan Pak, merdeka belajar Pak. Tapi kalau sekarang ini kan banyak model pembelajaran itu yang pokoknya anak itu harus punya kompetensi di bidang kurikulum. Tesnya ditentukan oleh guru, model belajar ditentukan oleh guru. Nah, seperti itu loh Pak. Ini mengubah mindset ini yang susah. Oh iya iya. Kemudian Itu hambatan mindset utama kalau menurut. harapan. Kemudian selain mindset yang saat ini seperti itu, idealnya yang Pak Agung harapkan untuk itu apa Pak? Idealnya, Mm-mm. idealnya adalah ada pemahaman yang sama Pak harusnya dari rekan-rekan sejawat saya, guru-guru tentang pembelajaran yang memerdekakan. Mm-mm. Pembelajaran yang tujuannya itu adalah untuk mengembangkan potensi anak guna meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mm-mm. Ya, mereka itu harus menguasai, memahami apa itu filosofi dan prinsip-prinsip pendidikan menurut KHD menurut saya. Selama itu belum dikuasai, maka pemahaman mereka tentang pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, memahami kebutuhan belajar murid itu tidak akan tercapai. Terus selanjutnya Pak, Bapak kan sekarang sudah mengetahui seberapa sih kekuatan yang Bapak punya, kemudian seberapa juga kira-kira kekuatan halangan yang nanti bisa mengganggu Pak Agung di dalam melakukan perubahan itu. Pertanyaan saya, kira-kira ada enggak Pak dari seseorang atau pihak-pihak yang memungkinkan membantu Pak Agung di dalam mencapai tujuan ini Pak? Dari pihak-pihak lain selain Kalau menurut yang saya yang memungkinkan membantu, ya. iya, selain yang saya sebutkan tadi Pak rekan-rekan, itu paling mungkin sebenarnya ya pihak yang punya wewenang untuk membuat kebijakan Pak. Dalam hal ini adalah waka kurikulum, Maka kemudian kurikulum. juga kepala sekolah, Hmm. dan kepala sekolah sendiri. Jadi ada kebijakan dari mereka terkait dengan kegiatan
pengembangan kompetensi guru. Nah, di situ nanti apa harapan yang saya inginkan bahwa ada pemahaman yang sama kompetensi guru terkait dengan implementasi kurikulum merdeka itu bisa Oh iya. tercapai. Nah, begini sekarang Pak. Pak Konga sudah punya gambaran kekuatan, sudah punya gambaran tantangan, kemudian ada pihak yang bisa membantu Pak Agung. Kira-kira langkah Pak Agung untuk melewati semua ini tuh yang ada di pikiran Pak Agung kira-kira apa ya Pak ya kira-kira? Untuk melewati tantangan ini, kemudian Pak Agung kan ya punya kekuatan, kemudian punya ada orang lain yang bisa membantu. Kira-kira langkah yang akan dilaksanakan Pak Agung apa itu? Sebenarnya kalau memungkinkan, Pak, saya itu yaitu meminta kepada kurikulum, kepada kepala sekolah untuk menyelenggarakan suatu kegiatan eh, yang tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru, seperti itu. Seperti itu. Nah ini yang saya tidak tahu apakah itu ada atau karena kan saya harus lewat kurikulum itu, Pak. Kurikulum dulu, Jawabannya. nggih. Iya. Eh, tentu dari yang saya simpulkan kan Pak Agung punya target supaya bisa melampaui permasalahan ini ya. Eh, tadi Iya. ada sudah bicara dengan wakil kurikulum gitu. Langkah dalam mencapai tujuan Pak kira-kira mungkin dalam waktu minggu atau bulan untuk agar apa namanya ruang untuk kita atau Pak Agung membuat semacam IHT itu kira-kira eh, bisa memenuhi Pak Bapak Kepala Sekolah atau kapan waktunya Pak kira-kira Iya. sehingga anggaran itu ada Ini ruang yang gitu loh. Alhamdulillah itu saya baru menyadari Pak, IHT itu cukup efektif juga. Padahal sebenarnya hanya terlintas saja Pak, sebelum pembicaraan dengan Pak Sudadi. Tapi ternyata iya juga ya, IHT ini cukup efektif asal dilaksanakan dengan porsi yang sesuai dengan waktu yang tepat serta bentuk pelatihan yang pas. Kalau target saya Pak ini kelihatannya Pak, harus dilaksanakan itu kalau bisa ketika masa libur murid itu akhir semester 1 ini Pak. Akhir semester Sehingga satu. nanti di semester 2 itu sudah mulai ada eksekusi, sudah mulai ada IHT sehingga rekan-rekan guru ini kan saat-saat akhir dari semester 1 ini Pak. Ya, ya. Berarti Ya, jadi pelaksanaannya harapan nanti saya nanti ketika liburan akhir lib- semester oh, 1 berarti di antara bulan Desember Pak ya, libur semester satu ya, Januari. Januari ya. Ya, Oke. Eh, tadi Pak Agung sudah menemukan sebuah solusi Pak gitu. Jadi mungkin bisa Pak Agung simpulkan dari pembicaraan kita, kemudian dari sebelum kita berpisah ini, mungkin bisa Pak Agung simpulkan Pak dari hasil pembicaraan kita kali ini. iya. Ya, ini terima kasih Pak Sudati sudah menyediakan waktu untuk bincang-bincang dengan saya. Hasil kesimpulan dari pertemuan kita ini alhamdulillah ada jalan, jadi saya bisa ikut mengidentifikasi kelemahan, kemudian kekuatan, kemudian juga solusi untuk meraih tujuan yang saya harapkan, serta aksi nyata dalam bentuk IHT dan rentang waktu yang saya butuhkan untuk tercapai atau terrealisasinya tujuan tersebut. Oke, oke. Terima kasih Pak Agung. Sehingga Berarti harapannya nanti pembelajaran bagi anak murid ini bisa segera terlaksana. terlaksana. Oke. Berarti nanti menurut ini Pak Agung kan saya simpulkan berarti sekitar Januari memasuki semester kedua ini kegiatan sudah jalan Pak Agung ya. Iya, Jadi mudah-mudahan insya Allah Pak. Ya semoga. kita nanti kalau ketemu panjenengan saya sudah mendengar keberhasilan yang Pak Agung ceritakan, mudah-mudahan nanti pada bulan Januari atau Februari kita ketemu lagi. Saya sudah mendengar keberhasilan Ya, yang Bapak impikan atau yang Bapak inginkan. Mengatakan Pak Agung tetap ya, ya semangat. semoga. Betul. Oke. Ketemu lagi mungkin di bulan Januari atau Februari saya ingin mendengar keberhasilan yang Bapak Agung ceritakan kepada saya. Oke, terima kasih Pak Agung. Kita cukupkan dulu nih pertemuan kita. Oke. Iya.
Nggih, Terima kasih terima Mas. kasih Pak Agus. Selamat Assalamualaikum. selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.